Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now. Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat beribadah Teens. Shalom Sobat Teens. Gimana nih kabarnya minggu ini? Pasti bersuka cita, amin. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, hidupku di tanganmu. Hidupku di tanganmu. Anugerah bagiku. Sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanmu. Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terfikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Kita mau sama-sama katakan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Kita semuanya di sini percaya bahwa kita adalah anak-anak panahnya Tuhan, amin. Coba yang setuju sama-sama katakan wuh. Sekali lagi dong, yang setuju sama-sama katakan wuh. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan.
kemuliaan buat Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi hidup kami Bapa. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in ocean's deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Kita mau sama-sama lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith, my fill, and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Oh. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau sama-sama katakan haleluya. Kau baik Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Oh, ini kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini setiap kami Bapa. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang menuntun dan memampukan setiap kami Tuhan. Biarlah kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Spirit lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, I will call upon your name. Keep my eyes above the wave. My soul will rest in your embrace, for I am you, and you are mine. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sharing firman-Nya pada hari ini, sama-sama aku ajak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan buat kesempatan hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di ibadah hari ini ya Tuhan, dengan keadaan tubuh yang sehat, yang kuat tanpa kesulitan apapun ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mulai sharing firman pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ya Bapak, Engkau itu terbungkus lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya setiap apapun yang disampaikan semuanya itu berasal daripada-Mu saja ya Bapak. Dan juga berkati bagi setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan kami hati dan pikiran yang mau dengar-dengar akan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Shalom Teens. Jadi aku mau mengulik nih sedikit atau mengulas sedikit bahwa di minggu lalu kita belajar bahwa Natal itu bukan cuma sekedar liburan, bukan cuma sekedar seneng-seneng aja atau makan bersama keluarga atau teman-teman mungkin, tapi Natal itu adalah pengingat bagi setiap kita bahwa juru selamat kita, bahwa Tuhan mau turun ke dunia sebagai manusia dan berkorban untuk kita karena kasih-Nya pada kita, untuk semua orang tanpa terkecuali. Bukan cuma buat orang-orang tertentu aja ya, atau kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk setiap kita, orang-orang berdosa yang sebenarnya kita itu tidak layak, tapi Tuhan melayakkan setiap kita. Ia selalu ada bersama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Ia menaungi dan menuntun setiap langkah kita. Nah, setelah kita mendengar kabar baik tersebut, apakah yang akan kita lakukan setelahnya? Apakah kita hanya akan menyimpannya sendiri dan diam-diam saja seolah tidak ada apa-apa? Atau malah kita akan menceritakan dengan penuh semangat dan sukacita kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, kakak percaya bahwa setiap kali ketika kita mempunyai kabar baik atau informasi yang baik untuk dapat dibagikan yang bermanfaat bagi kehidupan seseorang, maka secara otomatis kita akan ada rasa untuk membagikannya. Misal, ketika kita sekeluarga mungkin pergi ke suatu tempat makan yang makanannya itu enak banget. Lalu teman kita itu tiba-tiba bertanya dan dia itu sedang mencari tempat makan yang enak untuk makan bareng keluarga hari Minggu. Nah, pasti kalian akan menggebu-gebu dalam menyampaikan
informasi mengenai tempat yang kalian rekomendasikan. Atau contoh lain mungkin ketika kalian mengunjungi tempat wisata saat liburan atau mungkin film yang lagi asik ditonton dan lain sebagainya. Nah, sama halnya juga dengan kabar baik yang telah kita terima, yang lebih luar biasa dari segalanya. Maka dari itu, kita pun harus membagikan kabar itu ke sekeliling kita dengan penuh sukacita. Nah, mengapa sih kita harus membagikan atau kita harus bersaksi mengenai iman kita kepada orang lain? Nah, sadarkah teman-teman bahwa hari-hari ini masih banyak orang yang belum percaya atau bahkan mulai ragu dengan Tuhan karena belum mendengar kabar tentang Yesus, dan mungkin belum banyak juga orang yang mau dan berani untuk memberitakan kabar baik tersebut dengan berbagai macam hal. Mungkin karena takut dijudge orang, mungkin takut merasa berbeda dan akhirnya dijauhi oleh teman-teman di sekeliling kita, mungkin merasa malu atau mungkin merasa apa yang di-sharingkan itu tidak terlalu wow seperti koko-koko atau mungkin cece-cece mentor yang kalian dengar tiap minggunya, atau mungkin kalian merasa bahwa apa yang kalian sampaikan itu nggak penting-penting amat gitu loh untuk didengarkan. Nah, mungkin kalau kita menceritakan hal-hal duniawi seperti canda gurau dengan teman-teman, atau mungkin hal-hal mengenai kehidupan sehari-hari, atau mungkin dance yang kekinian saat ini itu apa, nah itu mungkin sudah biasa gitu ya dalam lingkup pertemanan kita sehari-hari. Namun berapa banyak orang yang saat ini di dalam kesehariannya juga mau untuk bersaksi mengenai imannya. Nah, sama-sama aku ajak untuk kita buka di 2 Korintus 3 ayat 2-3. Dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, kita sebagai saksi Tuhan, suratan terbuka atau cerminan Tuhan di dunia ini, terlebih dahulu kita perlu sadar bahwa dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita sendiri pun telah merasakan kasih serta kebaikan yang luar biasa pada setiap kita. Sebagai orang yang telah menerima dan mengalami kasih Tuhan, sudah seharusnya bukan kita memberitakan kabar tersebut tanpa paksaan, melainkan dengan kerelaan hati. Nah, Tuhan saja tidak berpikir 2 kali untuk dia lahir, untuk dia turun ke dunia, menjadi serupa dengan manusia untuk menebus setiap kita. Masakan kita harus dipaksa terlebih dahulu untuk bersaksi atau kita mau sharing. Nah, padahal bersaksi atau sharing itu supaya orang lain pun juga dapat mengetahui kebenaran tersebut dan diselamatkan. Pasti kita semua ingin gitu loh. Setiap orang yang kita kenal atau siapapun orang terdekat kita, mereka juga ikut diselamatkan. Nah, maka dari itu adalah tugas kita juga untuk memberitakan, untuk mengabarkan kabar baik yang telah kita terima. Nah, untuk dapat bersaksi, kita tidak perlu harus muluk-muluk pintar untuk berkhotbah terlebih dahulu, atau sekolah Alkitab, atau jadi pendeta, atau bahkan jadi mentor dulu untuk kita dapat bersaksi. Tapi dimulai dengan keseharian kita dari hal-hal yang sepele. Kita dapat bersaksi bagaimana Tuhan memegang serta kendali, bagaimana Tuhan masih memberi kita nafas, bagaimana Tuhan masih memberi kita hidup, bagaimana Tuhan masih mencukupkan segala hal yang kita perlukan sampai detik ini. Nah, itu adalah beberapa contoh hal yang mungkin sepele, tapi patut untuk kita syukuri. Nah, salah satu cara yang paling menarik untuk membagikan iman kita di dalam Yesus adalah dengan membagikan kesaksian atau kisah kita. Nah, kesaksian ini berarti kita membagikan atau menceritakan sesuatu yang kita alami sendiri bersama dengan Tuhan. Perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Bukan dari cerita orang yang kita ceritakan ulang maupun kutipan kisah dari sumber-sumber lainnya. Namun apa yang kita rasakan bersama dengan Tuhan, karena pastilah berbeda dampak yang dirasakan oleh orang keliling kita ketika kita menceritakan kisah orang lain. Itu juga akan berbeda dengan kisah yang kita alami sendiri bersama Tuhan. Pasti dampaknya akan berbeda.
Nah, kita dapat menceritakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan beri kita kekuatan dan menuntun kita ke jalan keluar yang benar dalam setiap permasalahan kita atau hal-hal lainnya. Nah, mungkin setelah melihat video ibadah ini, kalian bisa langsung praktekkan ke kelompok sharing setelah ibadah ini, atau kalian juga bisa menuliskan di dalam diary kalian bagaimana kebaikan Tuhan, apa yang kalian syukuri hari ini, atau mungkin kalian bisa ceritakan ke sekeliling kalian, teman dekat kalian, keluarga kalian, adik kalian, kakak kalian juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan di situ. Nah, perlu diingat juga bahwa cara paling mudah saat ini itu juga melalui media sosial gitu loh. Mungkin melalui akun-akun Instagram mungkin, atau ada akun-akun lain, kalian juga bisa menggunakan platform tersebut. Nah, tapi juga perlu diingat bahwa biarlah sharing kita itu kembali lagi kepada Tuhan. Sharing kita itu bisa menjadi berkat dan semakin banyak orang yang mengenal dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa seperti yang telah kita terima. Nah, lalu apa sih Kak manfaat dari sharing itu? Nah, lewat sharing ini kita bisa saling bangun. Kita bisa diingatkan dan kita bisa dikuatkan kembali teman-teman. Baik kita sendiri maupun orang lain. Nah, mungkin saat ini atau mungkin saat kita sharing gitu ya, atau mendengarkan sharing dari orang lain atau dari teman kita dalam suatu kelompok, saat itu mungkin kita merasa rasanya kayak biasa-biasa aja gitu loh, sharingnya nggak ada merasakan apapun gitu kan. Nah, karena mungkin yang diceritakan belum terjadi atau belum kita alami, namun tetap ceritakan apa yang jadi sharing kita, karena kita tidak pernah tahu gitu loh apa yang akan kita hadapi atau apa yang sedang dihadapi oleh setiap pribadi. Nah, tapi percayalah bahwa tidak ada sharing yang sia-sia teman-teman. Mungkin belum terjadi sekarang, tapi akan ada satu titik gitu loh, di mana mungkin kita mengalami suatu pergumulan, lalu kita teringat ada teman kita yang pernah mengalami kejadian yang serupa, dan bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Nah, jadi tetap bagikan apa yang mau kita sampaikan, siapa tahu sharing kita ternyata bisa berdampak dan mengubah kehidupan seseorang untuk dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang mengenal dan mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Nah, ada banyak cara gitu loh untuk Tuhan memberi kita sebuah kisah untuk dibagikan. Salah satunya melalui pergumulan atau permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin memang segala hal kadang ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Kadang hidup terasa mudah, kadang hidup terasa sulit, kadang hidup terasa biasa-biasa aja. Nah, jika ada pergumulan atau masalah yang terjadi, pasti Tuhan izinkan terjadi, dan percayalah ada rencana Tuhan yang indah di balik itu. Sama-sama aku ajak untuk kita buka di Yakobus 1 ayat 2-4. Dikatakan bahwa, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi teman-teman, segala permasalahan Tuhan izinkan untuk menyadarkan setiap kita bahwa Tuhan sudah sangat baik pada setiap kita, dan nextnya kita bagikan apa yang sudah kita alami. Bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita, meskipun kita mungkin pernah marah, kita pernah kesel, tapi ada satu titik di mana kita itu menyadari bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sangat baik bagi setiap kita. Maka dari itu, kita harus membagikan kabar baik itu kepada sesama kita. Jadi poinnya, janganlah lagi takut dan khawatir karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Dan permasalahan yang kita hadapi saat ini, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita semakin dewasa. Cara pandang kita melihat masalah akan berubah. Selain itu, Tuhan bisa memakai kisah kita untuk dapat memberkati orang lain melalui kesaksian hidup kita, melalui perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang perlu mendengar apa yang telah Tuhan perbuat lewat dalam diri setiap kita, lewat keseharian kita, kehidupan kita, dan berbagilah, ceritakanlah, karena
because sharing is caring. Mungkin segitu aja sharingnya dari aku, sama-sama kita tutup dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, jadikanlah kami ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, saksi-saksi-Mu di dunia ini yang dapat mencerminkan kasih-Mu ya Tuhan pada selama kami, dan berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hati yang penuh dengan kerelaan ya Tuhan untuk kami dapat berbagi ya Tuhan, untuk kami bisa sharing ya Tuhan mengenai kasih-Mu yang luar biasa yang telah kami rasakan ini kepada orang-orang sekeliling kami ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan lewat diri kami ya Tuhan semakin banyak orang yang mengenal Engkau, semakin banyak orang yang mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka ya Bapa. Pakailah kami sebagai alat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semua keperluan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Wah, luar biasa banget firman pada hari ini. Dan aku yakin bahwa lebih luar biasa lagi ketika kita hanya mendengar, kita bisa mengingatnya, terutama ketika kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Yuk, sama-sama kita tutup ibadah kita pada hari ini. Sama kita angkat kedua tangan kita. Misalnya kita pulang dengan menerima berkat yang datangnya dari Aba Bapa. Cinta kasihnya di dalam Yesus. Kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus. Yang membimbing, menyertai, menaungi, melindungi setiap kita. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat dari Tuhan. Katakan amin. Happy Sunday, Jesus bless you and see you next week.